Halo sahabat Jari Pelawi Chess. Kali ini ada yang beda. Bertanding dengan wanita. Tetapi jangan anggap remeh. Mila Djokovic berasal dari Kroasia, salah satu kandidat pecatur wanita yang terhebat di Kroasia. Raut wajah cantik dari Mila Djokovic tidak membuyarkan konsentrasi Alireza Firouzja. Grandmaster muda asal Iran tersebut berhasil melancarkan pengorbanan benteng. Seperti tidak terjadi dampak apa-apa, tetapi akibatnya pada langkah 10 atau 11 langkah ke depan. Langsung saja ke pertandingan, Alireza Firouzja memegang bidak putih dan Mila memegang bidak hitam. Alireza memulai dengan pion E 2 langkah dan Mila membalas pion C 2 langkah. Pembukaan ini disebut dengan Sicilian Defense. Setelah Mila menaikkan pion D 1 langkah, maka terbentuklah Sicilian Defense Modern Variation. Kali ini, Alireza Firouzja menggunakan kuda ke C3 dan dibalas oleh Mila pion A 1 langkah. Alih-alih ingin menaikkan gajah dan pion G dinaikkan 1 langkah. Sama dengan Mila menaikkan pion B 2 langkah. Alireza menaikkan pion D dan mengajak pertukaran, dan Mila mengiyakan hal itu, dan kali ini kuda pukul pion. Dan teman-teman, biasanya pada hal ini akan terjadi perjumpaan gajah putih. Dan tentu saja Mila menaikkan gajahnya ke B7 dan Alireza Firouzja menaikkan gajah ke G2. Dengan kata lain, Alireza akan persiapan rokade ya teman-teman. Dan Mila sepertinya menaikkan kuda untuk persiapan rokade. Dan kali ini sudah didahului oleh Alireza. Maka dari itu, kemungkinan besar jalur E akan dikuasai oleh Reza. Dan benar, benteng berpindah ke E1. Dan kali ini kuda manuver ke D7. Jadi teman-teman, sedikit tips buat kalian ya. Jika keadaan kita rokade sudah mendahului dari lawan, maka posisikan agar tetap fokus pada jalur center teman-teman. Karena posisi Raja Hitam saat ini belum terjadi rokade. Maka dari itu Alireza berusaha untuk mencari perhatian dari sisi menteri ya teman-teman. Dan kali ini lihat Mila sudah menaikkan gajahnya dan Alireza mulai melancarkan strategi yang saya sebut dari awal teman-teman. Benteng mulai mengincar gajah yang ada di petak B7. Tapi sepertinya Mila belum sampai ataupun mengantisipasi hal itu. Hanya mengantisipasi agar tidak terjadi benteng pukul gajah secara gratis ya teman-teman. Makanya Mila menaikkan kudanya ke C5 untuk menjaga posisi gajah yang ada di B7 teman-teman. Tetapi teman-teman bisa memprediksi langkah yang dilakukan oleh Reza adalah pukul gajah dengan benteng. Hal ini direspon dengan Mila dengan hal yang biasa ya teman-teman. Dia merasa keuntungan karena materi perwira akan bertukar gajah dengan benteng, itu menguntungkan oleh pihak hitam ya teman-teman. Maka dari itu Mila memukulnya dengan kuda. Tetapi dia tidak menyadari bahwasanya Alireza ini sudah mencari perhatian dari, seperti yang saya sebut di awal, mencari perhatian dari sisi kiri menteri teman-teman. Sementara Mila sudah lupa untuk melakukan rokade. Maka dari itu pion E dilancarkan untuk mencari perhatian agar rokade itu tidak terjadi teman-teman. Karena adanya gangguan dari pion E ini seolah-olah ingin mengajak pertukaran, lalu Mila menutup ya teman-teman, karena posisi kuda juga akan terancam oleh gajah. Maka pion D dinaikkan 1 langkah. Hal inilah yang membuat Alireza senang teman-teman. Karena pertukaran benteng dengan gajah tadi terbilang tidak sia-sia. Dan kali ini menteri naik ke G. Salah teman-teman, jika kalian berpikir Alireza melakukan hal itu. Dia melakukan kuda pukul pion, pengorbanan yang sangat luar biasa. Ini dampaknya seperti yang saya bilang teman-teman, 8, 9, 10 langkah ke depan. Maka dari itu, di sini sudah terlihat posisi jalur E tidak ada lagi pion yang menghalangi raja. Dan apabila Mila melakukan rokade, itu tidak masalah bagi Reza karena kudanya sudah berada di tempat yang tepat, yaitu di F5. Dan sambutan dari Alireza setelah perlakuan rokade dari Mila, maka memakan pion yang gratis teman-teman. Karena posisinya terjaga oleh menteri.
Dan kali ini gajah berusaha untuk mengganggu posisi Raja Putih ya teman-teman. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Alireja untuk menggeser ataupun mengusir posisi gajah. Karena ini sangat terganggu bagi Raja Hitam. Maka dari itu Mila mundur ke B6. Langsung saja teman-teman, Alireja akan melakukan menteri ke G4. Bertujuan untuk, coba teman-teman perhatikan. Menteri, kuda, dan gajah sudah berada di jalur yang zona sangat berbahaya bagi hitam. Walaupun seolah-olah pion mengancam posisi kuda, hal itu tidak menurunkan niat Reja untuk menggempur ataupun menyerang Raja Hitam. Dan kali ini Alireja ingin untuk mengajak pertukaran pion ya. Tetapi jangan salah teman-teman, apabila pion itu dimakan dengan pion, maka posisi Raja Hitam akan mati teman-teman. Kalian tidak percaya, kalian pikirkan, karena kalau misalnya itu dimakan dengan pion, maka posisi sekak dilakukan oleh gajah. Gajah pukul pion kembali. Bang, coba kasih tanda bang. Tidak teman-teman, kalian harus berpikir. Karena kalau misalnya saya kasih tanda, kalian nggak berpikir teman-teman. Maka dari itu apabila pion pukul pion, maka gajah akan pukul pion dan skak. Dan raja akan bergeser ataupun ditutup, akan tetap dihantam teman-teman. Perhatikan benteng putih ada di E1. Maka dari itu kalaupun menteri hitam pukul gajah, makin fatal teman-teman. Karena apa yang terjadi? Kuda akan langsung melompat ke E7, sekak raja dan mengancam menteri, maka menteri akan tumbang. Maka dari itu, Mila mengambil langkah yang tepat. Tetapi tepat pun dia teman, sudah sangat genting keadaan hitam. Dampak dari apa? Yang seperti saya bilang di awal, dampak dari pengorbanan pertukaran benteng dengan gajah yang terjadi di jalur B tadi. Baiklah teman-teman, sebelum Mila melakukan langkah, kalian juga bisa pikirkan apa yang saya bilangkan tadi agar kalian memahami. Saya tidak akan memberi tanda agar kalian berpikir teman-teman. Karena kalau saya memberi tanda bagi kalian yang ingin belajar main catur, kalian akan mudah. Oh iya, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kalian berpikir keras seperti apa yang saya bilang, maka kalian akan paham jalur pertandingan ini. Maka dari itu Mila menteri ke F6. Ini yang terjadi teman-teman. Pion akan mengancam benteng. Dan wajib benteng bergeser ke jalur E untuk menghindari ancaman dari pion tersebut. Nah sekarang teman-teman, ini pelajaran penting juga bagi kalian, bukan juga untuk bagi kalian, bagi saya juga. Perhatikan Alireja memakan pion. Dengan kondisi seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Apakah itu secara gratis diberikan oleh Alireja? Gajah pukul pion. Jika kalian menganggap itu gratis, kalian masih belum paham juga berarti. Coba kalian pikirkan baik-baik. Jika menteri makan gajah, posisi gajah putih tersebut, maka kuda akan ke H6, skak raja dan skak menteri. Dan apabila raja yang pukul gajah, maka menteri yang dimiliki oleh Alireja akan pergi ke C4, skak raja. Raja tidak punya banyak pilihan mau kemana-mana teman-teman, karena tidak ada langkahnya lagi. Maka menteri yang akan menutup. Tinggal dimakan oleh menteri juga. Makanya dari itu posisinya menteri pukul gajah tidak bisa, raja pukul gajah juga tidak bisa. Dan di kondisi inilah Mila menyerah. Oke, kita berandai apabila raja ke H8 bang. Ini yang terjadi. Bila raja ke H8. Gajah pukul benteng. Lalu tidak punya banyak pilihan ya teman-teman, karena apapun yang dilakukan harus pion pukul kuda. Yang lain-lain itu sulit teman-teman. Bahkan posisinya bisa mengancam skakmat di posisi raja hitam. Tapi kalau kalian masih ngeyel, kalian bisa komentar mau lari kemana itu raja tadi. Dan kali ini posisi gajah ditarik ke F7. Ingat, promosi pion E bisa promosi ya. Tinggal satu langkah lagi promosi. Maka dari itu, ini menteri secara gratis bisa dimakan. Dimakan dong, kalau tidak menteri akan terbang ke G8, bisa posisi skakmat. Maka kali ini pion harus makan menteri. Sudah paham ya teman-teman? Kalau belum paham juga bisa pause videonya. Kenapa pion hitam ini harus makan menteri? Karena menteri akan ke G8 skakmat, maka harus dimakan. Kali ini terjadilah promosi dan skak. Raja tinggal ke G7. Lalu teman-teman tahu lagi kemana langkahnya agar skakmat? Coba pikirkan.
Apakah sudah dapat? Belum juga? Belum juga, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Saya rasa sudah lah ya. Menteri ke G8. Maka dari itu teman-teman, pikirkan dulu sebelum mengambil suatu langkah, jangan terburu-buru. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa komentar dan subscribe ya. Akhir kata, thanks and God bless.